Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa dalam studi Al-Quran, yaitu tentang ilmu munasabah. Bagi yang belum familiar dengan munasabah, secara sederhana adalah ilmu munasabah ini yang mempelajari hubungan keserasian dan harmoni antara satu ayat dengan ayat lain, serta antara satu surah dengan surat berikutnya. Nah, berbicara tentang keserasian ini, pernahkah teman-teman merenung saat sedang membaca Al-Quran, mengapa urutan surat di dalam mushaf tidak tersusun berdasarkan kronologi waktu turunnya? Kita semua tahu wahyu yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq. Namun, mengapa di dalam mushaf nomor 1 justru surat Al-Fatihah, lalu langsung lompat ke surah Al-Baqarah? Bukan cuma itu, ketika kita membaca satu surah, topiknya kadang terasa melompat-lompat. Baru saja membahas hukum, tiba-tiba ayat berikutnya membahas kisah umat terdahulu, lalu berpindah lagi ke dahsyatan hari kiamat. Apakah susunan ini polanya diacak? Jawabannya tidak, sama sekali tidak diacak. Justru disinilah letak salah satu mukjizat terbesar Al-Quran yang jarang disadari berdasarkan karya monumental para ulama otoritatif, mulai dari Al-Burhan karya Imam Az-Zakarshi hingga kitab Al-Itqan karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kita akan mengungkap mahakarya struktur Al-Quran yang begitu presisi. Simak pembahasan ini sampai selesai, karena cara Anda memandang tiap ayat Al-Quran akan berubah total setelah ini. Halo semuanya, selamat datang di penelusuran kita kali ini. Hari ini kita nggak cuma bakal baca-baca teks kuno atau sekedar bahas kajian teologis biasa, nggak sama sekali. Kita bakal jalan-jalan bareng untuk ngelihat sebuah mahakarya literatur yang dirancang, ya bisa dibilang dengan super presisi. Coba deh bayangin kalian lagi ngeliat cetak biru dari sebuah bangunan yang megah banget. Setiap pilar, setiap bata, itu ditaruh dengan perhitungan matematis yang tanpa cacat. Nah, kayak gitulah arsitektur tersembunyi dari Al-Quran yang bakal kita bedah sekarang. Tapi sebelum kita mulai, pernah kepikiran nggak sih gimana kalau ternyata nggak ada satu kata pun dalam teks ini yang diletakkan karena kebetulan? Buat sebagian dari kita, baca kitab suci itu mungkin rasanya kayak lompat dari satu kisah ke hukum yang lain. Kerasa terpisah-pisah gitu aja. Tapi gimana kalau sebenarnya ada struktur rahasia, semacam desain yang disengaja di balik setiap perpindahan kalimatnya? Penasaran kan? Yuk kita mulai tur kita buat ngebongkar rahasia struktur yang luar biasa ini. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, seni merangkai mutiara Al-Quran. Nah, biar lebih jelas, mari kita bedah konsepnya. Di sini kita bakal kenalan sama sebuah konsep akademis kuno yang jadi semacam kunci master buat ngebuka arsitektur tersembunyi tadi. Namanya ilmu munasabah. Simpelnya gini, ini adalah studi yang khusus mempelajari keserasian, keterikatan, dan harmoni antar ayat maupun antar surat. Dan yang bikin studi ini keren banget adalah dia tuh melampaui batas-batas mazhab atau aliran. Murni cuma fokus ke keindahan bahasa, logika penempatan, dan estetika sastra universal. Jadi kita benar-benar murni ngelihat teks ini dari kacamata rancang bangun literatur. Kalau kata seorang cendekiawan besar, Imam As-Suyuti, dalam kitabnya Al-Itqan, ilmu munasabah ini punya metafora yang indah banget. Beliau bilang, struktur Al-Quran itu laksana jalinan mutiara, atau bangunan yang benar-benar kokoh dari awal sampai akhir. Maksudnya, para pakar tuh nggak ngelihat teks ini sebagai kumpulan ayat yang diacak, tapi benar-benar kayak kalung mutiara yang dirangkai sempurna. Literally nggak ada satu kata, kalimat, atau surat pun yang nyasar atau nggak punya kaitan makna. Semuanya saling mengunci. Lanjut ke bagian kedua,
Dialog instan lintas surah. Kalian mungkin mikir, terus bentuk harmoni mutiara ini di lapangan tuh kayak gimana sih? Atau transisi antar babnya emang gimana? Contoh paling epik tuh ada di perpindahan dari surah pertama ke surah kedua. Di akhir surah Al-Fatihah, kita kan nemuin sebuah doa. Bunyinya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, logikanya, habis berdoa kita pasti nunggu jawaban kan? Ajaibnya, begitu doa ini selesai, dan kita pindah ke awal surat berikutnya, yaitu Al-Baqarah, kalimat pembukanya langsung bilang, Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Gila nggak tuh? Kita baru aja minta petunjuk di akhir bab pertama, dan di awal bab kedua langsung dijawab. Nah ini loh kitab petunjuk yang barusan kalian minta. Instan banget, elegan, dan pastinya super logis. Sekarang kita melangkah ke bagian ketiga, simetri kontras dua surah pendek. Kira-kira apa yang terjadi kalau kita ngejajarin dua surat pendek yang letaknya sebelahan? Wah, ini benar-benar nunjukin level estetika desain yang tinggi banget. Di satu sisi kita punya surah Al-Ma'un yang ngebahas soal kebangkrutan spiritual manusia lewat 4 sifat buruk. Pelit sama anak yatim, lalai dalam sholat, suka pamer atau ria, dan malas nolong sesama. Nah, lucunya, ralat, lebih tepatnya luar biasanya, begitu kita masuk ke surat berikutnya, Al-Kautsar, teksnya langsung ngasih penawar untuk 4 penyakit tadi secara berurutan. Buat sifat pelit, teksnya bilang, kami telah memberimu nikmat yang melimpah. Buat yang lalai sholat, dibalas, maka dirikanlah sholat. Buat yang pamer, dibalas, sholatlah untuk Tuhanmu, yang artinya ikhlas. Dan buat yang malas nolong, dijawab, berkurbanlah dan bagikan. Ini tuh benar-benar simetri 1:1 yang sempurna. Ibaratnya, teks ini ngasih diagnosis penyakit, terus di bab selanjutnya langsung diresepin obatnya satu persatu. Keren abis! Oke, kita masuk ke bagian keempat, rahasia penutup surah dan ayat. Arsitektur sedetail ini nyatanya nggak cuma berhenti di transisi antar bab doang loh. Dia masuk lebih dalam, sampai ke cara sebuah bab atau kalimat tunggal itu ditutup. Kita ambil contoh surah An-Nisa. Ini kan bab yang panjang lebar ngebahas urusan sosial kemanusiaan, keadilan untuk yang lemah, sampai hak-hak wanita. Tapi ada misteri kecil di sini. Secara mengejutkan, surat yang isinya hiruk-pikuk interaksi sosial ini malah tiba-tiba ditutup pakai topik kematian. Tepatnya, hukum waris untuk orang yang meninggal tanpa punya anak atau orang tua. Jadi pertanyaannya, kok bisa sebuah surat bertema sosial ditutupnya sama urusan kematian? Jawaban krusialnya ada di sini. Kematian adalah ujung atau garis finish dari seluruh fase interaksi sosial manusia di dunia ini. Para ahli sadar betul kalau naruh hukum warisan dan kematian di ujung bab sosial itu jelas bukan kebetulan belaka. Ini tuh semacam kesimpulan filosofis yang dalam banget. Teksnya seolah mau ngingetin pembacanya kalau ya sehebat apapun urusan dan status sosial kita di dunia, pada akhirnya semuanya bakal bermuara ke satu titik, kematian. Make sense banget kan? Dan kalau kita zoom out sedikit, buat ngelihat akhir dari ayat-ayat secara individual, kita bakal nemuin harmoni kosmis yang nggak kalah mind-blowing. Misalnya gini, tiap kali ada ayat yang ngebahas tentang penciptaan alam semesta, ujung kalimatnya itu hampir pasti selalu ditutup sama penyebutan nama Tuhan, kayak yang maha mengetahui atau yang maha bijaksana. Kenapa coba? Karena ini ngasih bukti logis bahwa alam semesta yang super luas ini nggak tercipta dari kebetulan yang acak. Semuanya benar-benar diatur pakai ilmu dan kebijaksanaan tanpa ada cacat sedikit pun. Jadi, kata penutupnya itu benar-benar ngunci makna di awal kalimat dengan presisi tingkat dewa. Jadi dari harmoni antar surat yang instan, simetri penyembuhan 1:1, sampai penempatan kata penutup yang filosofis banget tadi, ilmu munasabah ini secara nyata ngebuktiin betapa briliannya struktur literatur ini. Dan semua ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungin bareng-bareng. Kalau satu kata aja letaknya punya ikatan yang sesempurna itu, rahasia gila apa lagi sih yang masih ngumpet dan belum kita temuin di dalamnya? Teruslah bertanya, teruslah mencari, dan biarin rasa penasaran kalian ngebawa kalian ke pemahaman yang lebih dalam lagi. Thank you banget udah ngikutin bedah materi kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran seru berikutnya. Sahabat sekalian, dari berbagai studi lintas kitab klasik yang kita bahas ini, kita bisa menarik satu kesimpulan besar. Al-Quran bukanlah teks biasa yang disusun secara acak. Susunan tata letak ayat dan surat di dalamnya diatur secara harmonis melalui petunjuk wahyu yang saling mengunci satu sama lain. Melalui mata lensa ilmu munasabah, kita disadarkan bahwa setiap huruf, kata, dan kalimat memiliki benang merah yang mengikatnya dengan ayat lain. Ini adalah bukti
autentik bahwa Al-Quran benar-benar mukjizat sastra terbesar yang mustahil ditiru dibuat oleh manusia. Bagaimana menurut teman-teman hubungan antara ayat mana yang paling membuat Anda takjub saat membacanya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini tadabbur Al-Quran ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol like, subscribe dan channel ini, dan bagikan video ini ke orang-orang terdekat teman-teman. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.